Ya, selamat malam semuanya. Iya, mungkin pada bingung kenapa kok cuman lihat Cika sama Mas Anu doang dan Bang Billy. Soalnya kan di Jakarta lagi hujan salju ya. Jadi Mas Dedik kejebak macet. Banyak bola salju. Tadi macet juga sini? Tadi sih aku datangnya tepat waktu, nggak kena macet, alhamdulillah. Ya Mas Anu, kita akan bahas tema hari ini. Ya. Salah satu headline yang lagi rame banget, pasti kalian juga tahu yang lagi heboh adalah kasus tentang penyanderaan 10 warga Indonesia. betul oleh Abu Sayyaf. Nah, kasus ini tuh, jadi kasusnya terjadi di Filipina. Ada satu kapal berisi muatannya batu bara dan berangkat ke luar negeri, lalu di daerah Filipina dibajak, lalu penumpangnya disandera oleh Abu Sayyaf. Betul sekali, dan ada WNI kita tuh ada kurang lebih 10 orang ya. Ya, dan itu kayaknya miris banget gitu ya, sedih iya, gitu. iya. Aduh, ya. Oh ya Mas Anu, boleh pakai mic dulu. Dan sudah hampir 3 minggu Mas Anu. Ya, 3 pekan. Iya, tawanan kelompok oleh Abu Sayyaf yang masih belum dibebaskan. Betul. Selain warga negara Indonesia, ada juga warga negara asing yang menjadi tawanan. Di antaranya berasal dari negara Belanda, Norwegia, dan Italia yang kemarin dibebaskan. Betul. Nah, terkait dengan pembebasan warga Italia kemarin, jadi beberapa hari setelah warga Italia ini dibebaskan, itu terjadi baku tembak di Filipina. Itu ada tentara Filipina menyerbu ke markasnya Abu Sayyaf. Itu banyak korban baik dari tentara Filipina dan juga tentara dari kaum kelompoknya Abu Sayyaf. Nah, pertanyaannya kan kadang-kadang kalau orang Indonesia, terus TNI di mana? Betul. TNI ngapain gitu kan? Jadi yang terjadi sekarang, berita yang saya lansir dari detik.com salah satunya adalah sekarang nih Indonesia lagi mengusahakan gimana caranya TNI untuk masuk ke Filipina. Hanya dari pihak Filipinanya belum membolehkan kita untuk terjun langsung ke sana. Gitu. Oke. Tapi untuk lengkapnya mungkin ada. Iya, untuk kasus lengkapnya bisa kita lihat di liputan yang berikut ini. Pemerintah Indonesia masih terus melakukan upaya penyelamatan terhadap 10 orang warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf sejak 26 Maret lalu. Sudah lebih dari 2 pekan, kejelasan nasib para WNI masih terombang-ambing. Keluarga korban penyanderaan Abu Sayyaf pun mulai resah dan cemas karena proses penyelamatan belum membuahkan hasil. Pihak pemerintah pun masih berusaha keras dan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak sebagai bentuk upaya penyelamatan 10 awak kapal warga negara Indonesia yang menjadi korban sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Iya, Mas Anu, kalau nggak salah aku juga baca dari berita juga ada tanggal yang ditentukan kalau misalkan tidak dikirimin tebusannya, ya kan sih? Batas waktunya. Batas waktunya itu maka akan apa gitu? Itu tanggal berapa ya? Pastinya sih nggak tahu. Udah lewat. Oh, 8 April. Ini udah tanggal berapa belas ya? 14. Udah 14 ya, April. ya. Tapi untuk lebih lengkapnya, kita harus tanya juga nih sama orang yang mungkin paling tahu ceritanya gimana, kondisinya gimana. Silakan di-invite aja Ibu. Iya, baik, kita akan mengundang Bapak Mansur Khalid dan juga Erwin, ayah dan kakak dari Wawan Saputra, korban sandera dari Abu Sayyaf. Selamat malam Pak, silakan duduk. Salaman dulu Pak. Ya. Selamat malam, silakan. Pak Mansur dan Mas Erwin. Mas Erwin. Ini langsung dari Makassar, langsung sini. Oh, saya Makassar ya. Mau tanya sedikit Pak, ini klise sih pertanyaannya, tapi semua orang pasti pengen tanya juga. Bapak tahu pertama kali anak Bapak disandera itu kapan dan gimana sih? Itu pertama kali saya dengar informasi hari Minggu. Hari Minggu. Itu Hari Minggu tanggal berapa tuh Pak? tanggal 26. 26 Maret. Ya, Oh ya, terus abis itu Bapak dapat kabar. dapat Siapa kabar. yang ngabarin Bapak? Itu dari anak saya yang pertama, ditelepon dari pihak perusahaan. Terus anak saya konfirmasi ke saya, dia sampaikan bahwa Bapak jangan kaget, bahwa kapalnya Wawan itu dibajak sama perompak.
Saya langsung tanggapi bahwa barangkali itu mau minta tebusan gitu. Saya bilang, kenapa pihak perusahaan bukan saya yang ditelepon gitu. Dia sampaikan bahwa nomornya bapak di sini nggak ada, yang pihak dari manajemen perusahaan itu ya. Tidak lama kemudian saya SMS ke pihak manajemen perusahaan. Saya sampaikan ke dia bahwa tolong angka HP-nya ini dari bapaknya Wawan Saputra. Tidak lama kemudian menelpon dari pihak Patria atas nama Kapten Hari Lahabu. Dia menelpon ke saya, bilang, Pak, jangan kaget, kapalnya Wawan Saputra lagi dibajak sama kelompok Abu Sayyaf. Saya bilang, barangkali itu adalah salah satu musibah dan risiko pekerjaan. Apapun pekerjaan itu sudah punya risiko. Saya bilang, apa maunya Abu Sayyaf? Dia langsung sampaikan bahwa dia minta tebusan. Yang jelas dia sampaikan ke saya, sejak pertama kali disampaikan itu, bahwa perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menebus apa yang diinginkan oleh Abu Sayyaf. Dengan syarat dia sampaikan ke saya, berita ini jangan disampaikan dulu ke publik, sebab kita mau menceraikan secara internal. Ya, kemungkinan sebelumnya pernah terjadi seperti itu, tidak ditahu oleh pemerintah, diselesaikan barangkali secara internal oleh perusahaan yang bersangkutan. Pak Mansur, maaf, motong Pak. Tadi Bapak bilang pernah terjadi. Pernah terjadi juga kayak gini maksudnya? Enggak, bukan. Maksud saya kemungkinan sudah pernah terjadi seperti itu. Akhirnya perusahaan mengambil kebijakan jangan dikonfirmasikan, jangan dipublikasikan dulu ke media. Lalu gitu. apa yang akhirnya dilakukan oleh perusahaan, Pak? Setelah dia sampaikan ke saya bahwa pihak Abu Sayyaf itu minta tebusan sebesar 50 juta peso. 50 juta peso itu berapa rupiah? Itu nilainya kurang lebih 15 miliar. 15 miliar, oke. Dia sampaikan ke saya bahwa dia meminta tebusan 15 miliar. Saya langsung sampaikan seperti ini. Oke lah, kalau memang seperti itu, jangan jelasnya perusahaan saya serahkan untuk bertanggung jawab untuk itu. Saya serahkan penuh, karena saya ini tidak mungkin mau ke sana. Ya, dan tidak ada kemampuan saya untuk membebaskan hal tersebut. Ya, kecuali saya bantu doa, yang mudah-mudahan secepatnya. Dan untuk cerita pada hari Selasa pagi, saya melihat langsung di running test di TV. Loh, kok sudah muncul di publik ini? Ya, sementara pihak perusahaan sampaikan ke saya. Bilang waktu itu jangan bilang ke publik dulu, ya, biar kita diselesaikan secara internalnya. Terus saya lihat, saya komunikasi langsung ke pihak perusahaan. Saya telepon beliau, saya bilang, loh, kok muncul di televisi nih? Langsung dia bilang, itu dari pihak Angkatan Laut Filipina, setelah minta penebusan mungkin batas waktu yang dikasih sampai hari Senin, uang itu sebesar 15 miliar itu tidak dikasih pihak perusahaan, maka kapalnya itu dihanyutkan. Kapalnya dihanyutkan itu didapat oleh Angkatan Laut Filipina. Dia lihat bendera Indonesia. Setelah diperiksa isi kapal itu sudah nggak ada di dalam, menelpon mungkin sudah melapor ke kedutaan besar Filipina Indonesia yang ada di Filipina, ke Menlu, ya sudah gempar lah sampai pemerintah udah tahu. Tanggal batas waktunya itu tanggal berapa sih, Pak? Sebenarnya tanggal batas itu tanggal 8 itu sebenarnya statement dari Abu Sayyaf berdasarkan konfirmasi dari pihak perusahaan itu tidak ada. Tidak ada batas tanggal 8 itu yang sudah menyebar ke isu. Jadi sebenarnya nggak ada batas waktu yang ditentukan oleh Abu Sayyaf. Abu Sayyaf. Ya. Terus kenapa muncul tanggal 8 itu dari mana? Lamanya saya juga lihat di televisi, kok ada batas tanggal 8 gitu. Nah, di situ beritanya kalau misalkan tanggal 8 April dia tidak menerima tebusannya, apa yang akan dilakukan oleh Abu Sayyaf? Ya, ancamannya kan dulu kemungkinan akan dieksekusi. Betul. Ya, tapi sampai hari ini alhamdulillah belum juga dilakukan. Jadi menurut analisa saya, Abu Sayyaf ini hanya menginginkan betul-betul tebusan itu. Ya. Jadi itu mungkin hanya sebuah ancaman saja gitu ya, Pak ya. Nah, Bapak itu. terakhir komunikasi sama Wawan kapan?
Saya boleh tarik ulur Ya, ceritanya? Ya. Seasonnya panjang? Sedikit aja Pak. Kapan tuh Pak? Saya berkomunikasi hari Kamis. Hari Kamis berarti hari Minggunya Bapak dapat kabar. Ya, 2 hari sebelum kejadian. Mm-mm. Saya berkomunikasi ke dia, saya telepon dia, HP-nya masih aktif. Saya sampaikan ke dia, saya bilang, posisi di mana ini nak? Dia bilang, saya sekarang sudah ada di Selat Makassar. Tinggal kemungkinan Pak, tinggal 2 hari, saya masuk ke Muara Filipina, ke mungkin daerah ini yang Tawi-Tawi. Terus saya bilang, oh iya, saya bilang, hati-hati ya nak ya. Langsung dia telepon ke saya, sampaikan ke saya, minta tolong dicek ke sana ke Barombong itu berapa biayanya adik saya untuk masuk sekolah. Terus yang kedua dia juga minta coba tolong cek juga Pak berapa biaya saya kalau saya kembali nanti untuk sekolah, karena memang dia bilang saya mau kembali nanti pada bulan pertengahan April ini, karena dia perkirakan Mbak itu 2 minggu perjalanan kembali ke Indonesia. Itu disampaikan ke saya. Wawan itu anak keberapa Pak? Anak keempat. Bapak sayang banget sama Wawan. Waduh, sayang Mbak. Apa harapan Bapak untuk Wawan Pak? Saya keluarga besar selama ini Mbak, selama kejadian saya hanya mengadakan pengajian. Semenjak dapat kabar itu Bapak terus melakukan pengajian Ya. setiap hari sampai sekarang. Ya, karena saya juga sebagai umat Islam, sesuai tradisi kita bahwa ini adalah salah satu musibah. Jadi saya hanya bersandar kepada Allah Maha Besar, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Allah, lindungilah anak saya, Amin. beri dia keselamatan, Amin. karena niatnya sangat tulus untuk mencari nafkah di kampung orang. Dia hanya ingin membahagiakan orang tuanya. Saya juga disampaikan, bilang Pak, nggak usah paksa-paksa dirinya pergi cari uang kiri kanan. Karena saya juga sering Pak ke Manado apa ya, karena itu demi tugas juga. Disampaikan begitu, Selawiana, dia bilang seandainya bisa Pak, Bapak duduk aja di depan televisi nonton. Nggak usah takut, ada Wawan. Iya. Mas Erwin bawa foto Wawan nggak bapaknya? Bisa diliatin foto-fotonya Wawan. Ya, ini foto-fotonya Wawan ya. Emang kalau Wawan itu Pak dari kecil udah cita-cita ingin jadi pelaut Pak? Wawan itu kecil sejak SD kelas 2, itu dia tidak tinggal sama saya. Sama adik saya yang di Luwu Timur, Malili. Itu sejak SD sampai SMA. Dia di Malili di Kabupaten Luwu Timur. Ya berdasarkan KTP-nya itu. Selama ini itu. Ya ini foto Wawan. Ini saat Wawan lagi melaut ya Pak ya? Oh ini waktu di Filipina ini Mbak. Melaut di Filipina. Yang pakai topi Wawan. Ini Wawan ya? Yang sebelahnya itu kaptennya itu. Oh ini kaptennya. Ya. Wawan jadi pelaut itu sejak kapan ya Pak? Sudah sejak 2 tahun yang lalu. Kalau Mas Wawan tuh di kapalnya ABK saja atau? Saya biasa di telepon, dia bilang, Wawan, lagi ngapain, bilang lagi biasa, katanya bawa kapal juga, disuruh mungkin sama kaptennya. Nggak tahu apa istilahnya, apakah jurumudi di sana, saya nggak tahu gitu ya. Nah Mas Erwin, ini kan kakaknya ya, kakaknya Wawan, berarti lebih muda dari, Wawan lebih muda dari Mas Erwin kan? Melaut juga sama? Nggak melaut juga? Enggak. Rasanya sekarang gimana? Shock. Mas Wawan kan sering keluar negeri, ya kan?
sering bawa kapal ke luar negeri juga. Maksudnya perjalanan ini kan sering gitu. Iya, iya. Tiap kali berangkat pernah nggak sih kepikiran yang kayak gini gitu, bencana musibah begini? Nggak pernah sama sekali. Kenapa? Karena saya kan pikirkan, kami kan udah tahu area orang itu kayak gimana. Apakah ada kayak gini, kayak gitu. Yang kami kan tidak minta-minta yang kayak gitu. Akhirnya kan sekarang jadinya kayak gini. Komunikasi terakhir dari KBRI Indonesia mungkin ada yang disampaikan ke Mas Erwin? Oh itu kalau itu dari Bapak langsung. Ke Bapak langsung? Ya. Dari pihak kita, KBRI atau TNI Pak? Kabar terakhirnya gimana ya Pak? Pihak KBRI dengan pihak perusahaan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah melalui Kemenlu khususnya yang setiap saat kooperatif menyampaikan kami kondisi, termasuk juga dari pihak perusahaan Patria yang setiap saat menyampaikan kami. Oh, mereka selalu update Ya. perkembangan yang ada di sana ya. Ya. Jadi Bapak juga nggak, meskipun khawatir, tapi kalau ada kabar Bapak agak lebih tenang gitu. Ya, seperti yang terjadi kemarin. Ya, terakhir Bapak dapat kabar kapan? Dari pihak- Kemarin tadi nelpon lagi. tadi Ya, apa berita terakhir di sana seperti apa? kemarin sore juga nelpon. Tadi dia sampaikan hari ini Pak Mansur, bapaknya Wawan, dia bilang belum ada informasi lagi perkembangan, yang jelasnya masih seperti kemarin. Alhamdulillah dia masih dalam keadaan sehat. Dari semua ke 10 ABK tersebut, pemerintah dan pihak perusahaan juga sementara dalam negosiasi. Ya, Gitu. negosiasi sampai hari ini. Ya, yang jelasnya kami minta dari pihak orang tua ini ya agar pembebasan itu jangan dilakukan agresi militer. Ya, sebab kalau agresi militer itu kan berisiko tinggi. Ya. Oke, kalau gitu Mas Anu, nanti kita masih bakal ngobrol lagi sama Pak Mansur dan juga Mas Erwin, dan mudah-mudahan Mas Dedi juga udah nggak kejebak macet lagi, udah bisa sampai nanti di next segmen. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.